Selamat datang di Deep Dive kita. Kali ini nih kita mau bedah materi yang Anda kasih soal sebuah komponen kontrol industri ya. Spesifik tapi penting banget kayaknya. Namanya Relay Control Level Cairan dari Schneider Electric modelnya RM22LG11MR. Oke, misi kita hari ini simple aja. Kita coba pahami gimana sih cara kerja alat kecil ini, terus bagian-bagian pentingnya apa aja, dan kenapa gitu alat ini jadi krusial di banyak sistem otomatisasi. Anggap aja ini panduan singkat buat ngerti otak di balik kontrol level air otomatis, gitulah ya. Intinya sih alat ini jaga level cairan konduktif, kayak air gitu, biar pas di dalam tangki. Yuk, kita mulai bedah? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sumber Anda bilang kalau relay ini kerjanya itu ngerasain ada nggaknya cairan lewat sensor atau prop gitu, yang dicelupin ke airnya. Nah, tergantung prop ini basah atau kering, relaynya nanti nyuruh alat lain nyala atau mati. Paling umum sih ya, pompa air itu. Iya, betul. Dan yang menarik di sini tuh, gimana ya prinsipnya sebenarnya sederhana, tapi efektif banget. Dia pakai konduktivitas cairannya itu sendiri. Jadi cairannya jadi kayak jembatan listrik gitu antar probe. Ini cara yang elegan lah buat nyambungin kondisi fisik, level air, sama aksi listrik, kayak nyalain pompa. Fundamental banget ini di otomasi. Coba kita lihat dalamannya deh secara fungsi ya. Ada colokan buat listriknya, A1, A2 ini juga oke nih, bisa AC atau DC. Tegangannya dari 24 sampai 240 volt. Fleksibel ya. Terus nah ini penting, ada terminal buat propnya. C, min, sama max. C itu common ya, kayak referensinya gitu di dasar. Betul. C itu common di dasar. Terus min ya buat level minimum, max buat level maksimum. Ini jadi kayak matanya si relay di dalam tangki. Oke, terus ada kontak outputnya juga kan 11, 12, 14. Ini tipe CO, change over. Ini saklarnya nih yang nyambung ke pompa atau mungkin katup yang mau dikontrol. Nah, jangan lupa juga, ada dua tombol putar tuh di depan, kayak potensiometer gitu. Yang satu ada tandanya sensitivity kilo ohm. Ini penting banget. Kenapa? Soalnya kan air beda-beda ya. Air keran, air minum, bahkan air limbah. Itu konduktivitasnya, daya hantar listriknya, bisa beda-beda. Jadi Anda mesti atur ini biar relaynya bisa ngerasa cairannya dengan pas. Kalau salah setel, wah bisa nggak responsif atau malah terlalu sensitif gitu. Oh, jadi harus disesuaikan sama jenis cairannya ya, biar akurat. Oke. Terus tombol kedua? Tombol kedua itu T, itu time delay, waktu tunda. Satuannya detik. Ini fitur pinter nih. Buat mencegah relaynya gimana ya? Panik gitu. Jadi misalnya, permukaan air kan suka ada riak kecil ya, karena ngisi atau getaran. Nah, kalau nggak ada jeda waktu, relay bisa hidup mati terus ngikutin riak itu. Dengan fitur ini, Anda bisa atur misalnya, relay baru bereaksi kalau level air udah stabil ngelewatin prop selama katakanlah 3 detik gitu. Jadi kayak disuruh, tunggu bentar, pastiin dulu, baru dia kerja. Bikin sistemnya lebih stabil. Ah, iya. Jadi kerjanya lebih kalem ya, nggak gerusa-gerusu karena fluktuasi sesaat. Pinter juga. Terus ada lampu LED juga kan, buat indikator? Iya, ada dua. Hijau I itu nandain kalau relaynya udah dapat setrum, udah nyala. Terus yang kuning R itu kalau relaynya lagi aktif, lagi kerja. Kontak outputnya lagi nyambung atau mutus. Visual ya, membantu banget pas ngecek atau troubleshooting. Oke, sekarang gimana siklus kerjanya? Misalnya buat ngisi tangki deh, pas tangki kosong nih, air kan di bawah probe min ya, berarti relay langsung, Aktif, LEDR kuning nyala. betul, relay aktif, LEDR kuning nyala, terus kontak outputnya misalnya 11 sama 14 jadi nyambung. Nah, itu nyalain pompa, pompa jalan, air mulai naik. Oke, air naik terus, ngelewatin probe min, sampai akhirnya nyentuh probe max. Pas probe max kena air, gimana? Nah, pas probe max kerendam, relaynya jadi nonaktif. Giliran dia matiin. LEDR kuningnya mati, kontak 11 sama 14 tadi jadi putus. Pompa berhenti deh. Terus, pompa baru nyala lagi nanti kalau airnya turun lagi sampai di bawah min. Gitu siklusnya ya. O2LG11MR ini jadi semacam jantungnya sistem otomatisasi sederhana tapi penting. Fungsi utamanya sering banget buat dry run protection, jadi mencegah pompa jalan tanpa air.
itu kan bisa bikin rusak pompanya. Rugi waktu, rugi biaya juga. Selain itu, ya buat mastiin levelnya konsisten sesuai kebutuhan. Betul-betul, makanya alat ini kayaknya ada di mana-mana ya. Di tandon air rumah atau gedung, buat ngelindungin pompa celup di sumur, terus di pabrik juga buat jaga level bahan kimia misalnya, sampai buat ngontrol air limbah biar nggak meluap gitu. Wah, luas juga ya aplikasinya. Jadi kalau dirangkum singkat nih, Relay RM22LG11MR ini alat kontrol yang cerdas ya. Dia pakai probe, terus ada setelan sensitivitas buat jenis cairannya, sama ada jeda waktu biar stabil. Gunanya buat otomatisasi, kontrol level cairan yang andal dan efisien. Kecil barangnya tapi dampaknya gede. Iya, dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan menarik nih buat Anda yang dengerin. Mengingat prinsip kerjanya kan sebenarnya relatif simpel ya. Cuma sensor kondisi fisik, level cairan, buat memicu aksi listrik, kontrol pompa, atau katup. Kira-kira nih di area mana lagi ya, mungkin di kehidupan sehari-hari Anda, atau di skala industri yang lebih luas, prinsip kayak gini tuh bisa diterapin. Di mana lagi ada peluang buat bikin otomatisasi sederhana yang mungkin belum kepikiran tapi bisa nambah efisiensi, atau keamanan, atau kenyamanan. Menarik tuh buat dipikirin lebih lanjut. Oke deh, sekian dulu deep dive kita kali ini soal relay kontrol level cairan RM22LG11MR. Semoga pembahasan ini bermanfaat ya buat Anda.